tempat yang tinggal sendiri, memiliki susunan nasab yang tersendiri, dan satu sama lain tidak akan tertukar selama-lamanya. Tadi, walaupun sama-sama buah mangga, tapi berbeda varietas. Nah, andai kata nasab ini bisa dilihat dari sisi ini, maka indah nasab ini. Nasab ini sesuatu yang menarik. Makanya nasab ini akhir-akhir ini menjadi kajian oleh pengetahuan oleh orang-orang profesor-profesor, oleh orang-orang Barat dan Jepang. Karena dia melihat satu kekhasan di dalam nasab yang tidak ada di tempat lagi yang lain. Dan nasab yang paling rapi di dunia ini dan diakui itu Hadramut. Nasab-nasab dari keluarga dari Hadramut. Tetapi selanjutnya, dengan banyaknya keluarga-keluarga Hadramut yang meninggalkan negeri asal, tinggal di Indonesia, di Nusantara, maka Hadramut tidak bisa lagi kontrol Indonesia. Jadi kalau pengen tahu keluarga Haneman, jangan nanya ke Trim, nanya ke Palembang. Kenapa? Karena nenek moyang di Palembang semua. Kalau yang di Trim, orang Trim tidak bingung, karena bukan tempatnya. Hadramut di atas kepala kita, tinggi luar biasa. Tetapi dengan sekian ratus tahun kita meninggalkan Hadramut, informasi ini sudah lolos di sana. Sudah tidak ada lagi. Belum lagi kita berbicara pulau-pulau kecil, kalau Palembang negeri besar. Tapi kalau pulau-pulau kecil, nah yang ini yang perlu kita ketahui. Lalu berikutnya, di dalam keluarga Alawiyyin ini, masing-masing keluarga punya riwayat perjalanan satu keluarga yang berbeda-beda. Al-Atas banyak. Kitabnya saudara Habib Ahmad bin Muhammad ini, bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin, dari Bogor masuk Semarang. Dari Bogor masuk ke Semarang. Tapi Al-Atas Antum lain kan? Walaupun sama-sama Al-Atas. Beliau Al-Atas Al-Muhsin bin Husain. Tapi ada Al-Atas lagi yang lain, furu lagi yang lain. Antara satu furu dengan furu yang lain akan memiliki riwayat perjalanan yang berbeda-beda dan tidak akan tertukar. Nah, para ahli nasab mencatat satu persatu secara detail. Yang ini yang tidak pernah kita ketahui selama ini. Kenapa? Karena kita tidak diberi nasab, maka semakin kuat pemeliharaan nasab dan semakin tidak akan pernah nasab itu palsu. Asal di antara kita ada kerjasama, di antara kita punya kepedulian. Kalau antum hanya mengharapkan orang pusat, Indonesia 32 provinsi, bagaimana menjangkaunya? Masuk Aceh sakit kepala kita. Dari Sabang, dari Aceh sampai ke Lampung itu berapa juta Alawiyyin. Kalau tinggalnya di kota-kota, kalau di pedalaman, seperti Ana masuk ke Sampit, ada Habib Hamzah. Ana satu ketika sama Habib Hamzah Ba'bud masuk ke satu tempat namanya Tumbang Bay, 8 jam dari Sampit. Itu keluarga Bahsin yang sudah bercampur sama Dayak. Dan yang tragis, salah satu mereka sudah jadi kafir. Nah ini sesuatu yang sudah dijangkau. Makanya ke depan nanti, seperti kita kumpul ini, jangan dianggap perkumpulan ini ringan ya. Perkumpulan ini akan membangkitkan kesadaran kita untuk peduli sama nasab. Kepedulian sama nasab, ibarat satu negeri, semakin banyak tentara yang menjaganya, maka tidak bisa orang menerobos seenaknya. Satu sama lain selain peduli. Dan zaman sekarang kan canggih. Kita punya handphone, di satu handphone kita bisa kita buat telepon, bisa email, bisa Facebook dan sebagainya. Bahkan kita bisa mengirim data dalam hitungan detik, kirim data, gambar, MMS kirim. Manfaatkan teknologi ini. Yang paling penting adalah kita bagaimana caranya satu sama lain saling berhubungan. Tidak bisa kita biarkan sendiri karena keterbatasan kita. Tapi andai kata kita punya ghiroh yang sama, dan orang masuk ke nasab ini punya cara-cara yang mungkin mendahului kita, tapi tetap lemah. Apapun cara mereka untuk memasukkan nasab, untuk mengakui seorang non-sayyid menjadi sayyid, itu seperti memasukkan ontah ke lubang jarum. Sangat-sangat mustahil. Asal yang jaga nasabnya, ya orang-orang yang jaga nasab dan orang-orang ini berkelompok dan mengerti. Tapi kalau asal-asalan, loss. Mungkin saya tidak bisa. Sebab di dalam nasab pada satu ketika kita mengatakan dia anak bapaknya betul. Tetapi secara biologis, secara hukum Islam tertolak. Nah ini kan yang mengerti begini kan tentu orang-orang daerah. Baik itu anak angkat maupun anak minta maaf di hasil MBA ya, married by accident, di luar pernikahan. Dan banyak ini terjadi. Jadi andai kata tidak ada pedulian, sekarang Tuban boleh merasa bangga, orang Tuban rapi semua nasabnya sekarang. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan,
Pohon tadi, kalau pohon tadi tidak ada yang ngerawat, di mana-mana tumbuh pohon benalu. Dan kadang-kadang pohon benalu ini lebih kuat dari yang asli. Bahkan yang asli jadi palsu, yang palsu jadi asli. Kenapa? Karena kebetulan yang palsu kaya raya, sekolah tinggi, bahkan sebagian yang palsu sekolah ke Yaman ada. Pulang dia ke Sajid dari Yaman. Ada. Sengaja dia mempelajarin. Nah, kita yang sendiri yang punya nasab, kita tidak peduli. Dia pelajari nasab, apalagi sekarang buku-buku nasab dalam bahasa Indonesia beredar. Sayyid tidak pernah beli buku nasab yang dalam bahasa Indonesia, yang bukan Sayyid mempelajarin buku ini, maka dia lebih pandai dari kita kan. Dia mempelajari, kita tidak. Makanya dulu-dulu buku-buku nasab ini tidak bisa diperjualbelikan dan tidak diterjemahkan. Satu ketika kejadian yang betul Al-Faqir Alamin sedikit menyimpang. Ami Abdullah bin Ahmad bin Abdullah yang pengarang Fatat Garud ya, yang mengarang Khidmatul Asirah. Di masa hidupnya Ami Abdullah anak kepada Habib Ahmad ini mau menterjemahkan buku Khidmatul Asirah dan mau dibagi-bagikan kepada Alamin, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sewaktu mau nyetak, selama 3 hari berturut dia diimpikan oleh Habib Ahmad tidak boleh dicetak. Dan buku itu tidak dicetak. Tetapi entah kenapa belakangan hari Anda lihat ada buku-buku yang bermiripan dengan ini. Memang dia tidak akan mengerti, tapi paling tidak mereka punya ilmu sedikit. Sementara Sayyid yang tidak pernah belajar buku nasab dan tidak pernah membaca buku nasab ini, kosong sama sekali, tentu orang-orang ahwal ini yang pelajarin akan lebih pandai daripada kita. Makanya pertemuan seperti ini perlulah diadakan. Kalau ini kan tanpa rencana dadakan. Insya Allah paling tidak dari sini kita mulai ada kepedulian. Jangan orang-orang di Jawa ini berleha-leha ya. Oh Jawa rapi, jangan. Kita berpikir seperti datuk kita berpikirnya sekian ratus tahun ke depan. Makanya mereka mengajarkan nasab dan mempunyai pola-pola pengisbatan di dalam nasab. Itu poin yang ketiga. Begitu yang keempat, ini gelar atau julukan. Gelar julukan ini bisa koyokan, bisa gelar-gelar yang berkaitan dengan kebudayaan. Kalau di sini, orang-orang sini paling-paling orang-orang bergelar Raden. Misalnya di dalam keluarga Bakbud. Di dalam keluarga Bakbud itu ada namanya Ibrahim Madyo Kusumo. Padahal namanya Ibrahim. Wongso Dirjo. Ada. Tapi sedikit dalam keluarga Bakbud. Tetapi di Sumatera, mereka sudah mengadopsi budaya-budaya tempatan. Bahkan terkadang mereka tidak tahu nama asli lagi. Dia makin nama bujang. Apalagi orang-orang di Riau, mereka sudah mengadopsi total nama tempat. Anda ambil contoh, dan Anda berulang-ulang selalu bicara di mana-mana. Satu orang tua, mukanya bagus, mereka menjaga dan semua orang tahu di Sayyid. Bangsanya Barakba. Anda tanya Ami siapa nama? Harun. Bin Tengku Cik bin Sendut, Sendut bin Cik. Ayo, Cik bin Tengku Mamat bin Sulung Putih, bin Long Putih dia bilang. Bin Long Putih. Long Putih, iyalah langsung teruslah dia bilang Long Putih itu. Bin Sa'ban dia bilang. Dia tidak tahu siapa itu Long Putih. Tahunya, nah di sini letak ilmu nasab berkaitan dengan ilmu kebudayaan. Nah paling tidak di dalam pengisbatan nasab kita harus mengerti, tidak bisa nasab ini berdiri satu ilmu saja, tapi ilmu-ilmu lagi yang lain. Atau satu keluarga lagi di dalam keluarga Banahsan yang mereka ngaku Asgab, ngaku bin Syahab di Riau. Orang tua umurnya 80 tahun dan mereka ini ya, orang-orang di Sumatera ini yang sudah menjadi raja ini, mereka jauh dari budaya-budaya habaib. Mereka maulid tidak lagi, tahlil tidak lagi, ratib sudah tidak lagi. Tapi mereka tahu diri mereka Sayyid. Mereka tahu. Tapi budaya-budaya seperti sini, khol segala macam, mereka asing. Karena sudah mereka berasimilasi. Kita bilang mereka ini, di sana bilang Sayyid Belacan. Sayyid Belacan ini terasi. Karena mereka begitu beradaptasinya dengan budaya tempatan sehingga sudah samar. Satu orang tua anak tanya, namanya Mukhtar bin Tengku Anom. Tengku Anom bin Sukma Dewa. Sukma Dewa bin Sultan Ismail. Kalau kita tidak mengerti nasab, nama Sukma Dewa. Siapa Ami saudara Sukma Dewa? Sulung Negara, Pendawa Jaya, Dewa Nanta. Nah, di sini berarti nasab sudah memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Maka kita Alawin harus mengerti dan melihat budaya. Sebab nama-nama yang kita di sini
ini adalah nama-nama baku. Tapi di negeri lain, nama-nama ini sudah bercampur aduk dengan daerah-daerah. Bahkan di Riau itu ada satu Al-Jufri, dan keturunan sahabat ini sulit untuk kita cari, namanya Kusuma Dilaga. Padahal namanya Zain. Dan Habib Ali bin Ja'far menuliskan nasab ini dengan rapi. Ya, sebelum Anda menerangkan yang berikutnya, Anda mau tunjukkan tulisan-tulisan Habib Ali bin Ja'far yang kita harus paling tidak mengerti. Ini salah satu halaman, Anda ambil contoh keluarga Barakbah. Ini keluarga Barakbah. Ini tulisan Habib bin Ja'far nih. Oke, ini keluarga Barakbah. Ini kebetulan Sahibul Bait yang punya rumah ini Ami Muhammad. Nah, ini Ami Muhammad nih. Ini Muhammad. Muhammad ini garis ini, Muhammad saya tarik garis ini, bin Husin bin Zail. Ditulis, antum bisa baca tuh, daerah apa tuh? Bisa baca daerahnya? Ditulis Danawari ya? Iya. Ini Habib Arif, inilah Habib Arif, dan Habib Arif bin Ja'far waktu dia masuk ke Fagundan ini, ke daerah Danawari ini, beliau berbulan-bulan masuk negeri ini, bukan sebentar. Ya, ditulis satu persatu tuh. Cidahu, ya, Mojolenko, ya, Mojolenka. Inilah yang Anda bilang, ini karya Habib Arif bin Ja'far yang luar biasa. Ini Utsman di Malang, dan disebutkan satu persatu saudara dia. Naik ke atas disebutkan lagi, ini ya, di atas dinaikkan disebutkan lagi Ali Pekalongan. Ali disebutkan sini Ja'far punya anak Muhammad Kutai. Kalau kita nggak belajar peta, tidak tahu di mana Kutai, dituliskan Kutai. Kemudian disebut lagi di sini, ini saudara-saudara Hashim, kemudian ini Ahmad, Cirebon. Ini baru selembar lah, ada puluhan ribu lembar yang harus kita perlu kaji. Sehingga kemarin Al-Faqih kedatangan satu orang dari Singapura, kebetulan dia seorang apa? Mana Ali? Orang artis ya kemarin, Muhammad ya? Muhammad bin Alwi bin Hassan bin Syekh bin Ahmad bin Syekh. Dia seorang komedian tinggal di Colorado dan cukup terkenal. Dia mencari keluarga dia. Begitu dia melihat nasab ini, dia puning. Luar biasa, dia bilang, saya tidak menyangka kalau nasab ini seperti ini terjaga. Nah, selama ini kita kan tidak dikenalkan seperti ini. Kita hanya, ente atas sudah atas. Ini buku nasab ente, sudah selesai buku nasab. Bagus, bagus memang. Tapi juga harus diisi, jangan hanya punya buku nasab tapi tidak ngerti. Begitu tanya orang, ente asgab mana? Nggak tahu ini buku ini bacaannya. Anak alas mana? Tidak tahu ini bukunya nih. Nah, kalau dapat kita ambil kepedulian dengan belajarlah sedikit-sedikit. Dan nasab ini semua sayyid punya potensi untuk mengerti. Semua sayyid punya potensi untuk mengerti. Oke. Anak kembali lagi ke metodologi. Setelah gelar atau julukan, di dalam nasab juga untuk menentukan dan menjaga keaslian nasab ini, itu ada masalah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan jangan dianggap kecil ya. Biasanya kalau sayyid sama seripah kawin, si saripah ini akan lebih perhatian nasabnya. Bahkan terkadang andai kata non saripah, karena si sayyid ini kuat mengajarkan kepada istrinya akan pentingnya nasab, maka si istri ahwal ini akan mengerti nasab dan si istri akan menjaga. Anda ambil contoh waktu Anda dalam perjalanan ke daerah Patani, Thailand. Perbatasan antara Patani, Thailand, satu tempat namanya Bangol Ara, masuk wilayah Kelantan. Ketemu satu orang, namanya Ami Hashim. Duduk, Anda tanya Ami Hashim bin apa? Hashim bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Dari mana? Surabaya, dia bilang. Anda tanya lagi, Ami, mana yang betul? Pasti. Ada istrinya. Istrinya bilang, sebentar, saya mau lihat surat tanah dulu. Masuk ke dalam kamar, istrinya bilang, bukan, yang betul Hashim bin Ali bin Ahmad bin Muhammad. Terbalik, Muhammad, Muhammad. Yang mana betul? Ini Ami Hashim bin santai bicara, istri anak yang betul. Mi, dari mana Umi tahu nasab ini? Dulu saya dekat sama mertua saya. Mertua saya bilang ini nasabnya. Dari mana Mi? Tidak tahu. Lalu anak tanya lagi hubungan saudara-saudara abahnya. Disebut satu orang. Dulu anak punya Ami, ada kemari Ami Muhdar, dia bilang. Begitu dia bicara Ami Muhdar, maka sesungguhnya mereka ini orang-orang Kendal.
Dari Palembang mereka masuk ke Kendal sebagian. Dari Kendal ke Kelantan. Bisa bayangkan di mana Kendal, di mana Kelantan. Anda buka gambar ya, Anda buka gambar. Ini Pulau Jawa ya. Ini Pulau Jawa di sini. Dari Kendal paling di Jawa Tengah sini kan Kendal ini. Anda besarin dulu. Di sini Kendal, daerah sini lebih kurang sini Kendal. Sementara Kelantan itu di daerah posisinya di sini. Semenanjung. Semenanjung ya. Daerah Semenanjung sini, daerah sini, sorry. Ini sini Kelantan nih. Dekat-dekat sudah dekat-dekat Thailand, di sini Thailand nih, ini Kelantan sini. Ya, Kelantan. Sementara asal mereka dari Palembang. Bayangin Palembang, Kendal, Kelantan. Jadi daripada pulau sini Palembang, dia nyebrang kemari, kemudian dia lari ke sini. Dalam 3 generasi, antara abah, anak, cucu. Antara njit, anak, cucu. Di tempat yang berbeda. Ayo, hubungan perkawinan karena istrinya bin Yahya, maka istrinya mengetahui nasab daripada si suami. Selamatlah nasab beliau. Walaupun dia menyebutkan dia tidak tahu dari asal dari mana. Kebetulan keluarga Palembang mencatat nasab ini, mencatat nama beliau. Setelah ketemu nasabnya, Ana mau kasih tahu. Sampai di Malaysia, meninggal 3 hari kemudian. Tapi anak-anaknya tahu dan nasabnya sudah ketemu. Ayo, andai kata kita tidak jalan, andai kata anak tidak ketemu sama ini orang, hilang. Oke, berikutnya anak satu cerita ini kita harus, artinya di dalam nasab ini kita harus cepat mengambil kepedulian. Kalau tidak, hilang. Jadi banyak nasab yang hilang ini dikarenakan ketidakpedulian yang begitu lama. Di daerah Johor, Pahang, itu ada bangsa Al-Jufri. Yang kita tidak tahu dia Al-Jufri mana. Kita punya perkiraan tapi tidak punya bukti secara otentik. Hanya katanya. Satu ketika ada bolak-balik ke daerah Johor, nama tempatnya Teluk Ramunia. 3 jam dari Johor. Teluk Ramunia. Waktu itu anak itu satu orang tua, umurnya 101 tahun. 101 tahun, Ami Ali namanya. Begitu anak sana, anak tanya nasab. Ini marah Ami Ali, kenapa dia nasab, dia bilang. Dia marah. Anak dulu diajari sama anak punya guru, Ami Muhammad bin Alwi Al-Attas, kalau pergi satu negeri bawa oleh-oleh. Anak bawa minyak gaharu. Begitu dia marah, anak diam dulu, anak kasih oleh-oleh dulu. Setelah kasih oleh-oleh, oh sedap nih, harum nih, ya udah. Dia netral, anak tanya lagi. Iya, dulu Ami ini dibilang bukan Al-Jufri. Ami ini dapat nasab dulu dari Singapura. Keluarga Ami ada di Donggala. Habib, Donggala di mana Habib, dia bilang. Dia, Beb, Donggala di mana, dia bilang. Dia tidak tahu ini orang tua nih. Terus dia masuk kamar. Dia keluarkan kertas. Ketemu nasabnya. Ketemu sudah disimpan. Anak pulang ke Jakarta. 1 minggu di Jakarta, meninggal. Tapi berkat anak ketemu ini, ratusan keluarga mereka selamat. Ya, ratusan keluarga mereka selamat. Artinya kembali lagi bahwa nasab ini sesungguhnya di zaman kita ini bisa lebih maksimum. Dan ana warning ya, ana wanti-wanti betul. Ini akan terjadi juga di negeri ini, baik di Tuban, di Mojosari, di Kudus, di Jepara. Karena tidak adanya yang mengerti nasab dan tidak ada orang yang punya kepedulian yang tinggi terhadap nasab, maka orang dengan mudah mengaku sayyid. Dan kita minta maaf, sebagian saya petualang, minta maaf ya. Begitu ngeliat ada orang yang palsu, didukung sama dia. Kenapa? Pulus. Umumnya yang pulus, dikasih pulus, dideketin. Dan ketahuan orang-orang palsu ini dengan mudah ketahuan. Jadi kalau kita tidak peduli, kata orang Melayu bilang, siapa menabur angin, dia menuai badai. Tinggal kita mikir sekarang ini mau nggak peduli kita nasab. Ibarat kata orang, kita ini sudah disajikan makanan. Sudah siap semua. Datuk kita telah sudah meletakkan dasar-dasar ilmu nasab yang ada. Tapi kita tidak pernah untuk mengkaji. Tidak pernah untuk mengkaji ulang nasab-nasab kita. Jangan ya Hanur lebih pintar dari datuk kita ya. Dikasih orang makan, ini makanan enak atau tidak? Siapa yang buat? Bagaimana resepnya? Sekian banyak pertanyaan, dia tidak makan itu.
Padahal datuk-datuk kita sudah menyediakan nasab ini, sudah mengajarkan ilmu nasab, telah meninggalkan data-data yang begitu banyak, tetapi kita tidak pernah peduli dan kita kadang-kadang ya Hanun lebih pintar. Kadang-kadang kita berani menyalahkan. Untuk menyalahkan seorang sekelas Habib Ali bin Ja'far tidak mudah. Tetapi ingat, beliau juga manusia, ada hilafnya. Ada hilafnya. Tapi kehilafan yang dia buat tidak menghancurkan karyanya maha besar. Karena dia seorang diri. Dia seorang diri. Dan ingat, Habib Ali bin Ja'far banyak sekali prestasi-prestasi yang luar biasa. Yang sulit untuk tertandingin di zaman-zaman sekarang ini. Ini Anda tunjukkan nasab Habib Ali bin Ja'far sendiri. Nih, dia sebutkan ini Habib Ali bin Ja'farnya nih. Ini saudara-saudaranya, disebutkan satu persatu. Ditulis dengan rapi. Dituliskan ini di Pasuruan, Semarang. Kemarin anak ketemu keluarga Asegaf. Mereka asal Semarang masuk ke Ambon. Dan keluarga mereka banyak di Semarang. Tapi mereka sama sekali tidak tahu. Jadi nasab ini kembali lagi, nasab ini meniadakan jarak. Nasab ini menjadikan sesuatu yang jauh sangat dekat. Jadi kita ini diberi satu alat, diberi satu peninggalan oleh kita punya datuk yang sangat-sangat luar biasa. Banyak hal lagi yang Anda akan terangkan ya. Cuma kembali lagi, mungkin antum-antum yang di kesini enak, tapi yang jauh-jauh sudah mulai berpikir mau balik lagi. Ya, sudah pikir mau balik, kapan baliknya. Makanya kembali lagi, nasab ini kalau bisa acara seperti ini terprogram ya. Di Malaysia, Al-Fagir sudah 100 kali lebih ke Malaysia. Begitu datang, mereka buat acara di gedung auditorium. Dengan pesertanya, dengan cara yang ditata dengan apik begitu ya. Ditata dengan apik sehingga profesional. Sama, sebetulnya juga kita bisa melakukan ini. Maka paling tidak ini hari, sebelum Anda terangkan yang lain-lain, paling tidak ini hari bahwa satu ketika nanti kita harus buat program yang bagus. Kebetulan Al-Fagir ini jarang di rumah ya. Ini pun nanti insya Allah berapa hari ini akan keliling lagi ke daerah dekat-dekat Filipina. Jadi yang Anda pikir, yang Al-Fagir inginkan adalah ayo kita sama-sama. Apa sedikit yang Al-Fagir tahu ini kita bagi-bagi. Ibarat kata sekarang ini di dalam penjagaan nasab, kita ambil filsafat orang main bola kaki. Bal-balan. Orang main bola kaki itu terdiri dari 11 pemain kan. Tidak mungkin 10 kan. 11 pemain ada sistemnya kan. 4-4-2. Ya. Ada sistem mereka masing-masing. Ada metodologi mereka. Dan tidak semua back kiri. Tidak semua back kanan. Atau tidak semua di kiper. Kalau semua di pusat, ya bodoh-bodohan. Tak bisa di pusat. Harus turun ke lapangan. Harus duduk sama-sama. Dan untuk itu, andai kata pusat pun penuh keterbatasan, pusat harus menjalin hubungan yang mesra sama daerah-daerah. Untuk menjalin hubungan yang mesra, tentu orang-orang daerah ini harus diperdayakan. Harus diajarin dulu apa itu nasab. Tapi kalau minta hubungan tanpa orang yang baca nasab, ya nggak bisa. Dan data-data tidak mudah untuk ditransfer ya. Data-data kita ini tidak mudah untuk kita bagi-bagi orang. Ini yang perlu kita pikirkan adalah pemain bola kaki tadi, andai kata si nomor 10, si Heru tadi, penyerang tadi, untuk dia sampai jadi menciptakan gol, ini bukan karena dia, tapi karena oper-operan sampai terakhir gol. Di dalam nasab pun begitu. Kita semua keluarga harus bersatu padu. Harus bersatu padu dalam satu kesatuan dengan gol yang sama. Dan ingat, nasab ini adalah pengabdian ya. Nasab ini adalah, anak pribadi hanya hobi yang nggak ada kepentingan apa-apa, asik. Sehingga tadi Al-Fagir bilang seperti madu. Madu boleh dimanapun. Jadi siapapun yang perlu, andai kata Al-Fagir bisa, boleh. Dan Al-Fagir tidak mau terlibat terlalu jauh dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kondisi nasab di lapangan saat ini sangat-sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Anak ambil contoh lagi. Satu negeri namanya Sesayap. Sesayap itu 5 jam dengan speedboat dari Tarakan. Siapa mau datang ke sana? Ayo. Ini negeri-negeri begitu jauh. Sebetulnya kita, andai kata kita dengan punya pola yang pasti, itu bisa terrekrut semua. Tapi ingat, jangan serahkan sama pusat saja. Sama orang-orang daerah pun, orang-orang daerah punya negeri dijaga. Bagi report sama pusat. Pusat pun turun ke daerah. Jadi kan ada hubungan timbal balik. Tapi kalau masing-masing berasingan dengan kerjanya, akan terjadi friksi-friksi. Friksi-friksi ini, gesekan-gesekan ini makin lama makin
Padahal sebetulnya satu kasus akan diketahui ini benar, betul di Sayyid, atau sebaliknya dikatakan ini bukan Sayyid. Tetapi karena tidak ada komunikasi maka terjadi kesilapan yang sepatutnya tidak terjadi. Oke. Banyak hal lagi yang perlu Al-Faqih terangkan. Tetapi untuk supaya hidup atau supaya kita ada interaksi, Anda berhenti sebentar, silakan bertanya. Sebab bagian mau sholat dulu. Silakan sholat dulu, tapi yang mau tanya silakan bertanya. Yang mau silakan istirahat. Boleh sih. Antum punya nama sebutkan. Mustafa bin Abdullah bin Yusuf bin Abdurrahman bin Muhammad bin Syekh Mulahela. Oh, Mulahela. Dari mana Mulahela? Solo. Dari Walidi Pasuruan, Habib dari Ampenan. Ampenan, kelompok Ampenan, Mulahela Ampenan. Kalau tanya, untuk mensikapi orang-orang yang palsu ini tadi? Ya, kata orang Melayu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baik mencegah. Kenapa terjadi palsu ini tadi? Karena kita Alawin tidak dibekali dengan ilmu nasab. Sehingga mengatakan palsu ini terkadang-kadang dengan emosional. Kita dengan apa? Dengan otot. Padahal tidak. Ya, padahal tidak, dengan otak. Jadi langkah yang terbaik pertama mencerdaskan Alawin dari sisi ilmu nasab. Dicerdaskan Alawin. Ini loh nasab lo. Seperti anak ketemu sama Helmi. Begitu ketemu ini siapa ini anak? Ketemu di Kuala Lumpur. Anak lihat. Begitu nanya tercatat rapi nasab beliau dan dia sendiri tidak tahu dengan nasab dia. Ya, Bib ya. Tidak tahu. Anak tunjukkan nasab beliau ya supaya antum tahu ya, supaya antum puas. Dan ini maka bilang tadi antum harus berterima kasih sama Habib Ali bin Ja'far. Di dalam nasab keluarga Alawin, keluarga beliau ini dipanggil Al-Alwi bin Segaf. Nah, ini penguasaan Lumpun, Al-Alwi bin Segaf. Zaman modern, anak hanya dengan satu jemari ini Anda bisa buka semua file. Ini kita harus kombinasi ya. Jadi kita sama-sama bisa memanfaatkan ini dan ini adalah warisan buat generasi-generasi ke depan nanti. Karena tidak mungkin Al-Faqih bawa buku kalau